Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Hasbi dari Prodi S1 Teknologi Informasi dalam mata kuliah pengantar tata kelola IT tentang bab 2 aplikasi perangkat lunak dan komponen unit sistem. Pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Fungsi software. Adapun fungsi utama dari software sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasionalkan dengan baik dan mudah, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer, penghubung antara beberapa software dengan hardware komputer, penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin, dan mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Macam-macam software dan fungsinya. Yang pertama adalah software antivirus. Software antivirus merupakan software yang digunakan dalam melindungi perangkat komputer dari virus. Contoh software antivirus yang bisa digunakan adalah Average Free Antivirus. Kemudian software perkantoran. Software perkantoran digunakan dalam menjalankan pekerjaan di kantor. Software aplikasi perkantoran yang dibutuhkan seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, dan lain sebagainya. Kemudian software video editor. Software video editor digunakan untuk mengedit video. Tujuannya adalah agar video yang dihasilkan menarik dan sesuai dengan keinginan. Contoh software video editor yang mudah hingga advance yang banyak digunakan adalah Camtasia Studio 8, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas. Kemudian software browser. Software browser atau yang biasa disebut dengan mesin pencari search engine. Software browser yang banyak digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox. Software desain grafis. Desain grafis menjadi salah satu profesi banyak diperlukan pada saat ini, karena dengan memiliki kemampuan desain grafis, kita dapat menyalurkan seni dan kreativitas masing-masing melalui desain grafis yang dibuat. Contohnya, software desain grafis yang banyak digunakan adalah CorelDRAW, Photoshop, Adobe Illustrator. Software jaringan. Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device dan yang terhubung. Contoh software jaringan yang sering digunakan adalah Microsoft Network Monitor, Nmap, dan Wireshark. Software audio editor. Software audio editor adalah jenis software yang digunakan untuk menghasilkan kualitas audio yang terbaik. Beberapa contoh software audio editor diantaranya adalah Adobe Audition khusus Windows dan Mac, operasi Mac, dan Ableton Live dan Audacity. Software akuntansi. Software akuntansi merupakan bagian dari software perkantoran yang banyak digunakan. Contoh dari software akuntansi adalah MyBook Accounting, Zahir Accounting, Accurate, Equip, dan SAP. Software downloader. Software downloader digunakan untuk mempermudah kita sebagai pengguna dalam melakukan download pada suatu file atau data tertentu. Contoh dari software downloader yang sering digunakan adalah EDM, Free Download Manager. Kemudian software PDF Reader. Dengan adanya software PDF Reader ini, pengalaman dalam membaca, mengedit, atau menandai dokumen, dan mengirimi dokumen pada menjadi lebih mudah. Beberapa contoh software PDF Reader yang dapat digunakan secara bebas adalah Adobe Acrobat DC, Foxit Phantom PDF, Soda PDF, Anywhere, Nuance Power PDF, Perfect Ultimate PDF, PDF Exchange Editor, Foxit Reader, dan bahkan software browser. Yang kedua adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah bahasa Inggrisnya adalah operating system atau disingkat OS, adalah perangkat lunak dari sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program contoh.
sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows Computer. Yang ketiga adalah aplikasi database. Aplikasi database adalah perangkat lunak yang membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi serta menyediakan informasi tersebut saat dibutuhkan. Beberapa contoh dari aplikasi database seperti Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Firebird, PostgreSQL, PHP MyAdmin, dan aplikasi database sejenisnya. Kemudian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal ialah Java, Visual Basic, C++, ada C, ada COBOL, ada PHP, NET, dan ratusan bahasa lainnya. Yang kelima adalah sistem unit. Sistem unit adalah suatu rangkaian terdapat pada komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Sebuah komputer terdiri atas perangkat yang digunakan untuk menerima, memasukkan atau disebut input, melakukan proses mengeluarkan hasil atau disebut output, menyimpan dan menyimpan, dan berkomunikasi. Kebanyakan komponen ini adalah bagian dari komputer. Berikutnya adalah prosesor. Prosesor adalah komponen utama laptop atau dari komputer atau yang lainnya. 7. Representasi data. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bagian biner yang telah diperjanjikan, yakni misalnya 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Kemudian adalah memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Jenis-jenis memori internal adalah ada ROM, TERS, DRAM, memori RAM, SDRAM, dan cache. Yang kemudian ada slot ekspansi dan adapter card. Slot ekspansi mengacu pada salah satu pada motherboard yang dapat menampung kartu ekspansi untuk memperluas fungsionalitas komputer seperti kartu video, kartu jaringan, atau kartu suara. Oke, baiklah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.